Mengapa kebijakan pengendalian difteri sangat penting dilaksanakan? Difteri merupakan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB atau wabah, seperti tercantum dalam Permenkes 1501 tahun 2010. Perlu dicatat bahwa satu kasus difteri merupakan KLB, sehingga perlu adanya penyelidikan setiap kasus difteri, termasuk manajemen kasus dan kontak erat penderita. Hal penting lainnya adalah melakukan identifikasi faktor resiko dan analisa data atau kajian yang ditemukan. Apa definisi operasional difteri? Yang dimaksud dengan suspek difteri adalah orang dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai dengan demam yang tidak tinggi dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi. Penting untuk diingat bahwa jika dilaporkan kasus difteri, hal utama yang dilakukan adalah segera infokan kepada keluarga dan teman bahwa difteri menular. Untuk itu penderita harus segera diisolasi dan batasi kontak dengan orang lain. Bagaimana dengan tata laksana kasus difteri? Tata laksana kasus difteri dimulai dengan pengambilan spesimen, swab tenggorokan atau hidung. Kemudian penderita dirujuk ke rumah sakit dan pastikan penderita diisolasi ketat. Petugas juga harus melengkapi imunisasi penderita sebanyak 3 kali setelah 4-6 minggu dari saat ADS diberikan sebelum dipulangkan. Untuk petugas yang akan turun ke lapangan atau merawat penderita difteri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah petugas sudah mendapatkan imunisasi DPT, mendapatkan profilaksis, memakai masker, dan harus dilakukan pemantauan diri dan keluarga sampai seminggu setelah investigasi. Hal yang harus menjadi perhatian adalah pengambilan spesimen difteri harus dilakukan sebelum sasaran tersebut mendapatkan profilaksis dengan eritromisin. Bagaimana cara pemeriksaan difteri? Untuk mendapatkan spesimen difteri, dilakukan pengambilan swab, yaitu yang pertama usap tenggorok. Keuntungannya adalah spesimen swab tenggorok relatif mudah pengambilannya. Pengambilan dilakukan pada daerah inflamasi atau daerah kemerahan pada tenggorokan. Jenis pemeriksaan lainnya adalah usap nasofaring. Usap nasofaring dapat digunakan, tetapi pengambilannya relatif lebih sulit. Usap nasofaring tidak dilaksanakan atau dipraktekkan pada video ini. Spesimen difteri yang telah diambil diusahakan segera dikirimkan ke laboratorium untuk menghindari overgrowth bakteri flora normal atau swab amis. Selama 24 jam, spesimen difteri ini dapat bertahan pada suhu kamar. Bila lebih dari 24 jam, disimpan pada suhu 2-4 derajat Celcius. Dalam pengirimannya harus dipastikan spesimen tersebut merupakan spesimen yang adekuat, ditata atau di-packing sesuai dengan standar, dan diberi label, dan segera dikirimkan ke laboratorium rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Herdian Tulis Kaim, asal dari instansi Puskesmas Maluku Barat, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan memperagakan cara pengambilan sampel kasus difteri. Adapun alat yang kita butuhkan yaitu media amis dan juga spatter dan menggunakan APD tangan. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat untuk mengambil sampel. Spatternya. Mengambil sampel pada tenggorokan, mengambil sampel itu pada pada membran. Kemudian Pak, bilang A. Setelah itu kita masukkan pada media amis. Kita tutup. Oke. Setelah itu kita beri label, nama, nomor EPIK, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel. Jadi kode.
Kemudian kita lanjut pada proses pengumpakan. Baik, sebelum kita melakukan pengumpakan, kita siapkan dulu box spesimen karetnya yang sudah disediakan dengan full box yang masih dingin. Lebih bagus lagi kalau kita ukur suhunya ya, tapi kalau belum berukur maka yang kita gunakan adalah Coolpex yang baru keluar dari lemari es seni. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan media anisnya. Kemudian kita selotip pada bagian tutupnya. Kita selotip pada bagian tutupnya agar lebih aman. Setelah itu kita beri label. Jika sudah ada label, maka kita mengecek atau mencocokkan dengan formulir pelacakan dan formulir pengiriman spesimen. Setelah itu labelnya juga kita beri, selotip agar tidak basah. Setelah itu kita masukkan pada botol primer atau box primer. Kemudian kita masukkan ke plastik kecil. Kemudian kita masukkan ke botol primer. Tutup. Selanjutnya pada bagian tutup botol ini kita beri lakban lagi agar lebih aman dan tidak terbuka. Setelah itu kita masukkan ke dalam box spesimen karier dengan posisi tutup botol berada pada bagian atas. Pastikan botol primernya tertata dengan rapi. Kemudian kita beri penganjal di bagian atas atau samping biar agar botolnya tidak terguncang ketika pengiriman. Setelah itu kita siapkan formulir pelacakan dan pemeriksaan spesimen. Kita masukkan ke plastik agar aman dan tidak basah. Kemudian kita tutup rapat. Kita pastikan box spesimen kariernya tertutup dengan rapat. Kemudian kita beri lakban pada sisi-sisi tutup botol box.
usahakan dalam pengepakan agar terlihat rapi dan tidak terbuka. Setelah kita memberikan lakaban, kemudian kita beri label untuk tujuan pengiriman dan juga pengiriman, dan disertakan dengan kode pengaman pada box agar tidak dibalik atau ditarik. Pada sisi alamat dan juga pengiriman diberikan selotip agar lebih aman dan tidak rusak dalam perjalanan. Kemudian dan box siap untuk dikirim ke dinas kesehatan. Baik, terima kasih.